Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Filament Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Menurut firman Tuhan bagi kita pagi hari yang terdapat adalah Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara, pasal 147 ini khususnya pemazmur menceritakan bagaimana kebesaran kuasa Allah ketika Allah mengembalikan bangsa Israel atau umatnya dari pembuangan. Di ayat yang pertama, kalau kita baca, pemazmur mengatakan bahwa begitu baik dan sangat layak untuk memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa, yang layak menerima pujian dari setiap umat-umatnya, dari khususnya bangsa Israel pada waktu itu. Dan di ayat selanjutnya, pemazmur menceritakan betapa besar perbuatan Allah yang telah mengembalikan umatnya dari pembuangan. Allah memulihkan umatnya dan dikatakan membalut luka-luka mereka. Ya, Tuhan melakukan semuanya dengan kuasanya. Tuhan melakukan semuanya dengan hikmat yang terdapat dalam diri Allah. Ya, pemazmur menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel di masa lalu mereka ketika mereka ada di pembuangan, di masa-masa sulit mereka dalam pembuangan. Namun dikatakan Allah melihat keadaan mereka dan Allah memulihkan keadaan mereka, mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Dikatakan membalut luka-luka bangsa Israel. Saudara, berkata Tuhan, apa yang menjadi kunci Allah memulihkan umatnya, ya, apa yang menjadi kunci Allah mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan, yaitu di ayat 11 yang kita sudah baca di awal. Dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Israel sekalipun di masa sulit pada waktu itu, Israel sekalipun mereka ada di pembuangan pada waktu itu, dikatakan mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Mereka tetap berharap akan kasih setia Tuhan. Mengapa? Karena Allah Israel adalah Allah yang setia pada janjinya. Allah Israel adalah Allah yang setia kepada firman-Nya. Ketika Allah membuang bangsa Israel, Dia berjanji ketika genap waktunya, maka Allah akan mengumpulkan kembali umatnya yang tercerai-berai dan mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Saudara, berkata Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Kita sudah ada di bulan Desember. Apa yang kita lalui di tahun 2023 ini mungkin tidak semuanya baik-baik saja, tidak semuanya senang-senang saja. Mungkin kita mengalami hal-hal yang sulit, atau mungkin saat ini kita ada dalam keadaan yang sulit, yang sepi, yang mungkin kita seperti ada di dalam pembuangan, ya, seperti seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah tidak ada pengharapan untuk hal-hal yang baik untuk kita boleh melangkah di tahun yang akan datang atau di tahun baru. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Pemulihan itu ada, pertolongan itu ada, namun satu kuncinya, tetap hidup takut akan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang tahun 2023 ini mungkin berat bagi kita. Namun kuncinya tetaplah hidup takut akan Tuhan. Tetaplah berharap akan kasih setianya. Mengapa? Karena Dia Allah yang setia akan firman-Nya, setia akan janjinya. Pemulihan dan pertolongan itu pasti akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita ketika kita tak berharap akan kasih setianya. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengharapkan kasih setianya, dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Saudara, mungkin segala sesuatu mungkin di hadapan kita belum terlihat baik-baik saja, namun kita percaya Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan segala keadaan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai orang percaya, jangan pernah kecewa, jangan pernah kita memikirkan hal-hal bahwa mungkin Allah meninggalkan kita, tidak ada harapan di tahun yang akan datang. Namun pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun keadaan kita saat ini, tetap jaga iman kita, jaga kepercayaan kita, jaga tetap kasih setia kita kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan, tetap hidup setia kepada Tuhan, tetap berharap akan kasih setianya. Pertolongan dan pemulihan itu pasti menjadi bagian bagi setiap kehidupan kita ketika kita setia menanti kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, bila firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang sudah kami lalui, sepanjang tahun 2023 ini Tuhan, kami merasakan pertolongan dan pimpinan Allah. Tidak semua yang kami lalui baik-baik saja, tidak selalu jalan yang rata yang kami lalui, Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami ada sampai saat ini, semua bukti nyata kasih setiamu, bukti nyata pemeliharaan Tuhan yang berlaku dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, Roh Kudus yang senantiasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ingatkan kami, hiburkan kami, kuatkan kami, sehingga kami boleh terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, boleh pada Tuhan datangnya pertolongan. Sehingga Tuhan,
untuk melangkah memasuki tahun yang baru. Kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, kami boleh tetap mengandalkan Engkau sebagai penolong dan sebagai juru selamat, bahkan sebagai jawaban bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar penyertaan pertolongan daripada Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.